Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bu Asy, masih dalam video pembelajaran tema 1, kelas 5, semester 1. Kali ini kita akan membahas organ gerak hewan dan manusia. Kompetensi yang kita pelajari melalui video ini adalah menjelaskan alat gerak dan fungsinya pada hewan dan manusia serta cara memelihara kesehatan alat gerak manusia. Sebelum belajar, mari kita saksikan video berikut ini. Ayah sedang apa? Oh, ini naruh beras jumputan. Beras jumputan itu gunanya buat apa? Ayo anak-anak, minum dulu. Itu salah satu simbol gotong royong di Indonesia. Juga membiasakan keluarga kita menabung. Di daerah lain ada juga. Di Jawa Barat sebutnya parelek. Oh gitu ya. Membangun jembatan dan pindahan rumah pun, masyarakat Indonesia selalu bergotong royong. Semua daerah punya kebiasaannya masing-masing. Tapi intinya sama, gotong royong. Gotong royong adalah budaya kita. Keluarga hebat, keluarga terlibat. Apa yang kamu ingat dari video tadi? Salah satunya gotong royong, bukan? Gotong royong sebagai tradisi bangsa Indonesia perlu kita lestarikan karena dengan bergotong royong, pekerjaan yang berat akan menjadi lebih ringan. Pernahkah kamu ikut gotong royong? Gotong royong merupakan tradisi bangsa Indonesia yang mencerminkan nilai Pancasila sila kelima. Selain membuat pekerjaan menjadi ringan, dengan bergotong royong, persatuan dan kesatuan di antara warga masyarakat akan semakin terjalin. Apakah kalian pernah ikut dalam kegiatan gotong royong? Gotong royong membangun jalan atau sekedar bermain di halaman seperti yang dicontohkan dalam video tadi, kita banyak bergerak. Kamu dapat bergerak berkat beberapa bagian tubuhmu bergotong royong atau bekerja sama membentuk sistem gerak. Jadi, bagaimana tubuh kita dapat bergerak? Kita bisa tahu bahwa tubuh kita bisa bergerak berkat kerjasama antara tulang dan otot. Bergerak adalah kegiatan berpindah tempat atau berubah posisi baik sebagian atau seluruh tubuh. Bergerak merupakan salah satu ciri makhluk hidup, jadi tidak hanya manusia saja yang bergerak. Hewan pun bergerak dengan memanfaatkan organ gerak yang mereka miliki. Manusia mempunyai kesamaan dengan hewan dalam hal bergerak. Kesamaannya adalah bahwa manusia dan hewan sama-sama menggunakan organ gerak untuk bergerak, seperti berlari, berjalan, memanjat, dan banyak gerakan lainnya. Kesamaan lain antara manusia dan hewan adalah alat gerak yang dibagi menjadi dua, yaitu alat gerak pasif berupa tulang dan alat gerak aktif berupa otot. Tulang disebut sebagai alat gerak pasif karena tulang tidak dapat bergerak sendiri. Sedangkan otot disebut alat gerak aktif karena otot bisa menggerakkan tulang. Dengan demikian, tubuh kita dapat bergerak. Sekarang mari kita pelajari lebih dahulu mengenai organ gerak hewan. Hewan ada yang memiliki rangka dalam seperti manusia, tetapi ada pula yang tidak. Berdasarkan rangkanya, hewan dikelompokkan menjadi hewan vertebrata atau hewan bertulang belakang dengan hewan avertebrata atau invertebrata, yaitu hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Ciri-ciri hewan vertebrata yaitu memiliki tulang belakang. Yang kedua, biasanya hewan vertebrata itu adalah ukurannya besar dan dapat bergerak dengan cepat. Yang ketiga, mata hewan vertebrata bukan mata majemuk, hampir menyerupai mata manusia. Kemudian, ciri yang keempat adalah hewan vertebrata memiliki peredaran darah tertutup. Selain itu, mereka memiliki organ tubuh yang kompleks dan sangat spesifik dengan fungsi yang ditentukan.
Bagaimana dengan hewan avertebrata atau invertebrata? Hewan avertebrata, salah satu cirinya tidak memiliki tulang belakang. Mereka biasanya sebagian memiliki rangka, tetapi bukan rangka dalam, melainkan rangka luar. Kemudian, ciri yang kedua adalah biasanya hewan avertebrata itu berukuran kecil dan bergerak dengan lambat. Ciri yang ketiga, mereka memiliki mata majemuk. Ciri yang keempat, mereka memiliki peredaran darah terbuka. Yang kelima, hewan avertebrata atau invertebrata memiliki sistem saraf yang sederhana dan tidak terorganisir. Ini adalah beberapa contoh hewan vertebrata. Mari kita pelajari lebih lanjut mengenai organ gerak hewan vertebrata. Hewan vertebrata dikelompokkan menjadi beberapa macam. Salah satunya adalah mamalia. Mamalia adalah kelompok hewan yang menyusui anaknya, seperti sapi, harimau, lumba-lumba, paus, kambing, kelinci, dan lain-lain. Hewan mamalia biasanya memiliki daun telinga. Tapi ada juga hewan mamalia yang hidup di laut, misalnya paus dan lumba-lumba. Kelompok hewan vertebrata yang kedua adalah reptilia. Reptilia sering kita sebut dengan hewan melata, yaitu hewan yang ketika berjalan perutnya menempel di atas tanah, seperti ular, buaya, komodo, kadal, dan lain-lain. Kelompok yang lain dari hewan vertebrata adalah amfibi. Amfibi adalah hewan yang hidup di dua alam, seperti misalnya katak dan aksolot. Kelompok keempat adalah aves atau burung. Yang termasuk burung tidak saja binatang yang dapat terbang seperti burung pipit atau burung merpati, tetapi ayam, kalkun, bebek juga termasuk dalam kelompok burung karena mereka memiliki ciri tubuh yang hampir sama. Kelompok yang lain adalah fishes atau ikan. Ikan biasanya hidup di dalam air. Mari kita amati atau kita sebutkan organ gerak dan cara bergerak mereka. Kucing berjalan menggunakan kakinya. Burung dapat terbang menggunakan sayapnya. Ikan berenang menggunakan siripnya. Sedangkan katak melompat menggunakan dua kakinya yang kuat. Ular merayap dengan otot perutnya atau melata. Itulah beberapa contoh hewan vertebrata dan organ gerak mereka. Sekarang mari kita pelajari lebih lanjut mengenai hewan avertebrata. Hewan avertebrata juga dikelompokkan menjadi beberapa jenis. Yang pertama adalah Annelida atau cacing bercincin, misalnya cacing tanah, pacet, dan lintah. Kelompok yang kedua adalah moluska atau hewan bertubuh lunak seperti kerang, siput, cumi-cumi, dan gurita. Kelompok yang lain adalah hewan arachnida, yaitu hewan berkaki 8 seperti laba-laba, kutu, dan kalajengking. Kemudian kelompok yang lain adalah echinodermata atau hewan berkulit duri seperti bintang laut, ular laut, dan lain-lain. Kemudian, kelompok yang lain dari hewan avertebrata atau invertebrata adalah hewan bersel satu yang disebut protozoa. Misalnya, amoeba E. coli dan jenis-jenis lainnya. Kemudian, kelompok yang lain adalah insekta atau hewan berkaki 6 seperti semut, kupu-kupu, capung, dan lain-lain. Coba perhatikan video-video berikut ini. Bagaimana hewan-hewan dalam video ini bergerak dan organ gerak apa saja yang mereka gunakan? Dalam video ini ditunjukkan bagaimana kupu-kupu bergerak. Mereka bergerak menggunakan sayapnya untuk terbang. Sedangkan video yang ini menunjukkan udang mantis yang bahkan mampu membuka kerang dengan kedua capitnya. Sedangkan video berikutnya yang ini adalah menunjukkan bagaimana ubur-ubur bergerak.
Mereka bergerak dengan otot-ototnya. Kemudian, video di bawah ini menunjukkan bagaimana cacing bergerak dengan ototnya. Sedangkan video yang ini menunjukkan bagaimana amuba bergerak. Kemudian, video yang terakhir menunjukkan bagaimana kepiting bergerak dengan kaki-kakinya. Organ gerak hewan vertebrata sangat beragam, bukan? Mari kita coba rangkum beberapa di antaranya. Salah satunya adalah bintang laut. Bintang laut merupakan salah satu contoh hewan berduri. Bintang laut bergerak menggunakan ampula di kaki tabungnya. Kemudian, gurita adalah contoh hewan moluska atau hewan bertubuh lunak yang bergerak dengan tentakelnya. Kemudian, siput juga salah satu contoh hewan moluska yang mempunyai rangka luar berupa cangkang. Siput bergerak dengan otot-otot di bagian bawah tubuhnya. Kemudian, capung merupakan salah satu contoh kelompok hewan serangga atau insekta yang dapat terbang dengan sayapnya. Kemudian, laba-laba berjalan atau memanjat menggunakan kakinya. Sangat beragam, bukan? Organ gerak pada hewan vertebrata. Nah, sekarang kita pelajari lebih lanjut mengenai organ gerak manusia. Organ gerak manusia terdiri atas otot dan tulang, seperti yang sudah kita saksikan pada video tadi. Susunan teratur dari tulang-tulang disebut dengan rangka. Rangka mempunyai banyak fungsi bagi tubuh kita. Salah satunya adalah menegakkan dan menguatkan tubuh. Yang kedua, memberi bentuk tubuh. Ketiga, adalah tempat melekatnya otot. Yang keempat, melindungi organ tubuh yang lunak, misalnya otak, hati, paru-paru, jantung, dan organ pencernaan. Mari kita pelajari lebih banyak tentang tulang kita. Tulang yang merupakan organ gerak pasif mempunyai banyak ragam yang masing-masing mempunyai fungsi yang spesifik. Rangka manusia atau susunan tulang manusia dikelompokkan menjadi rangka tengkorak, rangka badan, dan rangka anggota gerak. Yang akan kita pelajari lebih banyak dalam video ini adalah mengenai rangka anggota gerak. Rangka anggota gerak sendiri dibedakan menjadi rangka anggota gerak atas yang terdiri atas tangan dan rangka anggota gerak bawah yang terdiri atas rangka kaki. Rangka anggota gerak atas tersusun atas beberapa jenis tulang. Yang pertama adalah tulang lengan atas. Yang kedua adalah tulang pengumpil. Yang ketiga tulang hasta. Keempat tulang pergelangan tangan, tulang telapak tangan, dan tulang jari-jari tangan. Mari kita pelajari lebih banyak tentang fungsi masing-masing jenis tulang pada rangka anggota gerak atas. Yang pertama, tulang lengan atas berfungsi menggerakkan lengan atas dengan bantuan otot-otot lengan atas. Kemudian, tulang pengumpil berfungsi untuk menggerakkan lengan bawah bersama tulang hasta. Tulang pergelangan tangan berfungsi untuk menghubungkan jari tangan dan tulang telapak tangan. Juga memungkinkan beberapa gerak memutar di pergelangan tangan. Kemudian, tulang telapak tangan berfungsi sebagai jembatan antara pergelangan tangan dan jari-jari. Tulang berikutnya yaitu tulang jari berfungsi untuk menggerakkan jari-jari. Sekarang, bagaimana dengan rangka anggota gerak bawah atau kaki? Rangka anggota gerak bawah tersusun atas tulang paha, tulang tempurung lutut, tulang kering, tulang betis, tulang jari kaki, tulang pergelangan kaki, dan tulang telapak kaki. Apa sih masing-masing fungsi dari tulang-tulang tersebut? Mari kita pelajari bersama. Tulang paha fungsinya adalah menggerakkan paha atas.
Sedangkan tulang tempurung lutut fungsinya membungkus dan melindungi sendi lutut. Tulang kering, salah satu fungsinya adalah menyangga otot yang berada di antara tungkai kaki. Sedangkan tulang betis fungsinya menstabilkan pergelangan kaki dan mendukung otot-otot kaki bagian bawah. Tulang pergelangan kaki salah satu fungsinya menstabilkan tubuh ketika berdiri, menyangga otot-otot tungkai bawah, menopang berat badan dan menggerakkan pergelangan kaki. Sedangkan tulang telapak kaki berfungsi antara lain menstabilkan tubuh ketika berdiri, menyangga otot-otot tungkai bawah, menopang berat badan dan menggerakkan pergelangan kaki. Kemudian tulang jari kaki, beberapa fungsinya antara lain sebagai tumbuhan bagi tubuh agar memberikan keseimbangan ketika berdiri. Selain itu juga memberi keseimbangan ketika berjalan maupun melakukan aktivitas lainnya. Kadang tulang sebagai anggota gerak kita yang sangat penting mengalami gangguan atau penyakit karena satu dan lain hal. Beberapa gangguan atau penyakit yang mungkin menyerang tulang antara lain adalah patah tulang. Patah tulang dapat terjadi karena kecelakaan, misalnya jatuh dari kendaraan dan sebagainya. Yang kedua adalah osteoporosis atau keropos tulang. Keropos tulang dapat terjadi karena asupan kalsium yang kurang. Kemudian gangguan pada tulang yang lain adalah skoliosis, lordosis, dan kifosis. Mari kita pelajari satu persatu. Fraktura atau patah tulang adalah kelainan pada tulang yang dapat diakibatkan karena kecelakaan seperti naik kendaraan bermotor atau jatuh. Fraktura dibedakan menjadi dua, yaitu fraktura yang tertutup, di mana patah tulang yang terjadi tidak sampai merobek kulit atau otot, dan yang kedua adalah fraktura yang terbuka, di mana patah tulang yang terjadi merobek atau menembus kulit atau otot. Gangguan tulang yang kedua adalah osteoporosis atau sering disebut dengan keropos tulang. Kelainan pada tulang ini disebabkan karena adanya pengeroposan tulang, kemungkinan karena kurangnya asupan kalsium. Hal ini karena tubuh sudah tidak mampu lagi menyerap dan menggunakan kalsium secara normal. Gangguan pada tulang yang ketiga disebut lordosis. Lordosis adalah kelainan tulang karena sikap duduk yang salah sehingga tulang belakang melengkung pada daerah lumbalis. Hal ini akan mengakibatkan posisi kepala tertarik ke belakang. Gangguan yang lain disebut skoliosis. Skoliosis adalah kelainan tulang karena sikap duduk yang salah sehingga tulang belakang membentuk ke arah samping menyerupai huruf S. Kemudian, gangguan yang lain disebut kifosis. Nah, kifosis ini menyebabkan postur tubuh seseorang terlihat bungkuk. Terjadi karena sikap duduk yang membungkuk sehingga tulang belakang membengkok ke belakang. Bagaimana sih caranya menjaga agar tulang kita tetap sehat? Yang pertama adalah mengkonsumsi beraneka jenis sayuran karena sayuran merupakan sumber vitamin dan mineral. Sebagai contoh, misalnya vitamin C yang sangat diperlukan untuk kesehatan tulang. Yang kedua, mencukupi asupan vitamin D karena proses pembentukan tulang juga memerlukan vitamin D. Yang ketiga adalah dengan olahraga secara teratur. Olahraga secara teratur dapat memperkuat tulang kita. Yang keempat adalah menghindari kebiasaan merokok dan minum minuman beralkohol karena kedua kebiasaan tersebut dapat mempercepat proses pengeroposan tulang. Yang kelima adalah mencukupi kebutuhan kalsium harian karena susunan utama tulang kita adalah kalsium. Jadi untuk tulang yang sehat kita butuh asupan kalsium yang cukup. Asupan kalsium tersebut dapat kita dapatkan dari makanan yang berkalsium tinggi atau dengan minum suplemen yang mengandung kalsium. Organ gerak kita yang lain adalah otot.
mari kita pelajari juga tentang otot kita dan bagaimana cara menjaga kesehatannya. Ada beberapa hal yang perlu kamu ketahui tentang otot. Otot merupakan jaringan dalam tubuh kita yang merupakan alat gerak aktif, yaitu yang dapat menggerakkan tulang saat tubuh kita bergerak. Otot bekerja dengan cara kontraksi dan relaksasi. Otot mempunyai beberapa fungsi. Yang pertama adalah menjalankan dan melaksanakan kerja. Contohnya, ketika kita bergerak, berjalan, duduk, berlari, dan sebagainya. Yang kedua adalah menggerakkan jantung sebagai salah satu organ yang sangat penting bagi tubuh kita. Yang ketiga, membantu proses pernafasan, yaitu dengan menyebabkan mengembang dan mengempisnya rongga dada sehingga memungkinkan oksigen keluar dan masuk paru-paru kita. Yang keempat, membantu proses pencernaan karena salah satu proses di pencernaan adalah gerak peristaltik misalnya yang dilakukan di kerongkongan. Hal itu tidak mungkin terjadi tanpa kerja otot-otot yang mengatur agar makanan yang kita telan terdorong masuk ke dalam lambung. Begitu juga di dalam lambung. Proses di dalamnya salah satunya adalah meremas makanan. Nah, itu merupakan hasil kerja otot juga. Yang lain adalah mengatur postur tubuh. Jadi, otot-otot kita akan sangat mempengaruhi postur tubuh kita. Otot dalam tubuh kita bermacam-macam. Ada 3 macam yang perlu kita ingat. Yang pertama adalah otot polos. Otot polos adalah otot yang bekerja tanpa kesadaran, yang dipengaruhi oleh sistem saraf tidak sadar atau saraf otonom. Otot polos dibentuk oleh sel-sel yang berbentuk gelendon di mana kedua ujungnya runcing dan mempunyai satu inti sel. Jenis otot yang kedua adalah otot lurik. Otot lurik adalah otot yang menempel pada rangka tubuh atau yang menempel pada tulang yang digunakan dalam pergerakan. Otot tersebut bekerja di bawah kesadaran. Dinamakan otot lurik karena adanya sisi gelap dan sisi terang yang berselang-seling pada otot tersebut. Jenis otot yang ketiga adalah otot jantung. Otot jantung merupakan perpaduan antara otot lurik dan otot polos. Otot jantung berbentuk seperti otot polos tetapi seperti otot lurik tapi bekerja di luar kesadaran manusia. Beberapa ciri otot polos adalah waktu kontraksinya 3-180 detik. Kemudian bentuknya polos dan bergelendon. Terletak pada organ dalam tubuh kita, misalnya pada sistem pencernaan, pada organ pernafasan. Kemudian ciri yang keempat adalah memiliki satu sel inti yang berada di tengahnya. Ciri yang kelima, pergerakannya lambat dan mudah lelah. Bagaimana dengan otot lurik? Apa saja ciri-cirinya? Otot lurik berbentuk silindris dengan garis gelap terang. Kemudian, ciri yang lain adalah melekat pada tulang rangka atau rangka. Yang ketiga, bekerja secara sadar dengan diperintahkan otak, jadi sesuai dengan keinginan kita bergeraknya. Kemudian, ciri yang keempat, gerakannya cepat dan mudah lelah. Ciri yang kelima, bentuknya memanjang dan banyak memiliki sel, inti sel atau multisel. Kemudian, ciri yang berikutnya mempunyai pigmen mioglobin dan inti selnya berada di tepi. Bagaimana dengan otot jantung? Apa yang membedakan otot jantung dengan otot polos dan otot lurik? Otot jantung berbentuk silindris, memiliki percabangan, terletak hanya di bagian jantung, memiliki satu inti sel yang berada di tengah, bekerja tanpa kesadaran manusia, dan bekerja terus-menerus tidak pernah beristirahat selama manusia hidup. Seperti juga tulang,
otot dapat mengalami beberapa gangguan atau penyakit. Beberapa gangguan dan penyakit otot manusia antara lain atrofi. Atrofi adalah kelainan yang otot di mana otot mengecil menjadi lebih lemah dan fungsinya menurun. Atrofi dapat disebabkan karena penyakit polimielitis yang dapat merusak sel saraf dan otot. Atrofi juga dapat terjadi karena otot jarang digunakan. Misalnya seseorang yang mengalami kecelakaan atau patah tulang sehingga dia gerakan tubuhnya terbatas, kemungkinan sebagian ototnya dapat mengecil. Kemudian ada juga kelainan otot yang disebut hipertrofi. Hipertrofi merupakan kebalikan dari atrofi, di mana otot membesar dan menjadi lebih kuat karena sel otot diberikan kegiatan atau aktivitas terus-menerus secara berlebihan. Misalnya, seorang pemanah yang terus-menerus atau banyak menggunakan otot-otot lengannya. Biasanya ototnya menjadi lebih besar daripada orang yang tidak pernah melakukan aktivitas seperti itu. Kelainan yang lain pada otot adalah stiff atau kaku leher. Kelainan otot ini terjadi karena adanya peradangan otot akibat gerakan yang menghentak-hentak secara tiba-tiba atau salah gerak. Kelainan yang keempat adalah tetanus. Tetanus merupakan kelainan otot yang disebabkan oleh infeksi bakteri Clostridium tetani. Tetanus menyebabkan otot menjadi kejang-kejang. Bagaimana sih cara menjaga otot dalam tubuh kita agar selalu sehat? Salah satu caranya adalah menghindari gerakan yang membebani otot untuk bekerja secara berlebihan. Jadi jangan melakukan gerakan yang terlalu membebani otot kita. Cara yang kedua adalah jangan melakukan peregangan sebelum melakukan aktivitas tertentu. Misalnya sebelum berolahraga dan setelah berolahraga. Cara yang ketiga adalah dengan melakukan latihan rutin atau olahraga rutin. Yang keempat adalah memenuhi kebutuhan cairan tubuh karena sebagian besar penyusun otot-otot kita adalah air. Jadi kita butuh cairan yang cukup agar otot dapat bekerja dengan baik. Kemudian cara menjaga otot kita agar tetap sehat yang lainnya adalah mengonsumsi makanan yang bergizi dan bermanfaat bagi otot. Karena otot tersusun atas protein, kita perlu memakan makanan yang cukup mengandung protein. Kemudian, ketika kita mengalami nyeri otot, kita dapat meredakan nyeri otot, meringankan nyeri otot dengan misalnya mengoleskan krim untuk meredakan nyeri otot atau misalnya mengompres dengan air hangat. Demikian yang kita pelajari mengenai organ gerak hewan dan manusia. Sampai berjumpa di video berikutnya.